Yo sobat belajar semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di hari yang berbahagia, di waktu yang menyenangkan, di live classes matematika wajib kelas 11. Hari ini kakak akan membahas dan mengupas tuntas berkaitan dengan turunan ke n fungsi. Kok ke n, Kak? Yes, turunan bukan hanya turunan pertama, tapi bisa lebih lagi diturunkan menjadi turunan kedua, ketiga, dan seterusnya sampai dengan ke n. Depend on the question, oke, tergantung pertanyaannya. Namun sebelumnya kakak punya nih the ancient Greek symbol. Oke, the ancient symbols. Apa sih simbol-simbol yang usianya tuh sudah uzur, sudah lama, tapi tetap masih dipergunakan sampai dengan saat ini pada bidang kalkulus atau tepatnya turunan. Ternyata simbol dari turunan ada berbagai macam loh, tergantung dari style yang digunakan. Oke, pertama akan kakak kenalkan apa itu, mungkin sobat belajar sudah mengenalnya. Yes, untuk bentuk limit. Dan kalau bentuknya seperti ini, dia akan dibaca epsilon. Lalu untuk turunan sebagaimana yang kita kenal ya Y aksen, ini turunan pertama. Untuk bentuk turunan kedua Y double aksen, namun bukan hanya dalam bentuk Y aksen atau Y double aksen untuk menyatakan suatu turunan. Bisa Y pangkat buka kurung kurawal N tutup kurung kurawal, itu dimaksud dengan turunan ke N. Misalkan n-nya 4, maka dia akan Y pangkat buka kurung kurawal 4 tutup kurung kurawal 4. Sedangkan ada dy per dx. Mungkin ini juga sobat belajar sudah dikenal ya, derivatif y over derivatif x. Artinya turunan. Ini turunan pertama. Bagaimana turunan kedua? Maka tinggal menambahkan pangkat pada derivatif yang atas dan x pangkat 2 yang bawah, turunan kedua. Untuk turunan ketiga, keempat, dan seterusnya berarti pangkat n. Jika ketol 3 berarti pangkatnya 3. Kalau 4, turunan keempat berarti 4. Ada lagi nggak Kak style dari penulisan turunan lo? Oh, ternyata masih ada loh. Ada yang dinamakan dengan turunan waktu. Turunan pertama waktu itu Y dot. Di atasnya ada topi dot. Sedangkan kalau Y double dot, topinya dia ada turunan waktu kedua. Dan yang masih sangat awam nih, ada bentuk dxy. Ini juga menyatakan suatu turunan pertama. D pangkat 2x y turunan kedua. Yes, ternyata ada berbagai macam style dalam menyatakan suatu turunan loh. Yes, the ancient symbol of derivative. Bagaimana sobat belajar? Pasti makin penasaran gimana Kak cara menghitung turunan ke n-nya nanti. Kalau selama ini kita menghitung turunan yang pertama. Nah, sobat belajar stay tune. Jangan kemana-mana, karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Yos, welcome back sobat belajar semua. Yes, dari L'Hopital. Dari L'Hopital ini penggunaan turunan dalam menghitung sebuah limit. Misalkan, limit X mendekati A pada fungsi fx per fungsi gx. Yang mana dia akan menghasilkan bentuk tak tentu apabila limit X mendekati A fx per gx. Ketika diinput A, dia menghasilkan 0 per 0. Ini adalah bentuk tidak tentu. Bentuk tidak tentu ini bisa diselesaikan dengan 3 cara. Yang pertama, pemfaktoran. Yang kedua, jika di salah satu pembilang ataupun penyebut, ataupun keduanya terdapat bentuk akar kuadrat, maka dikalikan dengan sekawannya. Nah, yang ketiga, kemungkinan ini adalah cara termudah menghitung sebuah limit. Jika sobat belajar sudah menguasai konsep dari turunan. Yes, dengan menggunakan dalil L'Hopital, di mana limit X mendekati A, fx per gx, jika mereka adalah bentuk tak tentu, maka limit X mendekati A dengan f aksen X
sebagai aksen X. Artinya baik pada fungsi pembilang dan fungsi penyebut diturunkan sehingga didapat hasil dengan menginput X mendekati A-nya pada masing-masing fungsi. Oke, sobat belajar. Langsung saja deh ya ke bentuk penerapan dan penyelesaian bentuk soalnya. Yes, di sini hitunglah nilai limit X mendekati 2 pada X pangkat 3 min X pangkat 2 min 8X plus 12 per X pangkat 3 min 6X pangkat 2 plus 12X min 8. Jika kita menyelesaikan dengan cara pemfaktoran tentunya akan menguras tenaga, pikiran, dan juga sumber wawasan kita nih mesti tajam gitu. Nah, dengan cara turunan kita dengan mudahnya bisa menyelesaikan bentuk limit ini. Dimana jika kita langsung input 2 dia akan menghasilkan 0 per 0. Maka ini bentuk tidak tentu diselesaikan dengan cara menurunkan si pembilang dan penyebut. Fungsi pembilang diturunkan. X pangkat 3 dia diturunkan akan menjadi 3X pangkat 2. Begitupun dengan suku-suku berikutnya. Maka ini akan menjadi hasil 3X pangkat 2 min 2X min 8 per X pangkat 3 min 6X pangkat 2 plus 2X min 8 diturunkan dia akan menjadi 3X pangkat 2 min 12X plus 12. Sampai di sini kita input saja X mendekati berapanya? X mendekati 2. Tiap X pada pembilang maupun penyebut terganti dengan 2. Maka akan sama dengan 3 kali 2 pangkat 2 min 2 kali 2 min 8 per 3 dikali 2 pangkat 2 min 12 kali 2 tambah 12. Oke, kita langsung hitung saja ya. 4 kali 3, 12. Dikurang 4, dikurang 8. Per 2 pangkat 2, 4. Dikali 3, 12. Dikurang 24 plus 12. Nah, di sini sobat belajar masih menemui bentuk 0 per 0. Maka untuk turunan pertamanya dia belum berlaku. Untuk turunan pertamanya masih bentuk 0 per 0. Kalau gitu bagaimana Kak? Dilanjutkan lagi sampai dengan turunan kedua. Sampai dengan turunan kedua sehingga akan didapat limit X mendekati 2 dengan hasil 6X min 2 per 6X min 12. Oke. Nah, kan turunan pertama masih 0 per 0. Berarti masih bentuk tak tentu. Diturunkan lagi sampai dengan turunan kedua. Sehingga dia langsung kita input menjadi 6 kali 2 min 2 per 6 kali 2 min 12. Dia akan mendapat hasil 12 kurang 2, 10 per 0. Maka bentuknya adalah hasilnya tak hingga. Inilah bentuk penyelesaian dari soal pertama. Dengan menggunakan konsep dari L'Hopital tidak cukup pada konsep turunan pertama. Karena masih 0 per 0. Kita turunkan kembali nih sobat belajar. Yes. Lanjut. Nah Kak, bagaimana jika ada bentuk angka seperti ini? Jika kita menggunakan cara yang mengkalikan sekawan, tentunya akan lama. Bagaimana penerapan dari L'Hopital nih pada soal yang bentuk akar seperti ini? Tinggal kita ubah dulu di mana limit X mendekati 0, bentuk akar X plus 1 diubah ke dalam bentuk pangkat, dia akan menjadi X plus 1 pangkat 1 per 2 min 1 per X plus 1 pangkat 1 per 3 min 1. Keduanya masing-masing kita turunkan. X plus 1 pangkat 1 per 2 min 1 diturunkan, dia akan menjadi limit X mendekati 0
1/2 dikali 1 per X tambah 1 akar. Nah, Kak, kenapa bentuknya jadi seperti ini? Dikarenakan jika diturunkan dia akan menjadi 1/2 X plus 1 pangkat 1/2 dikurang 1, di mana dia akan menjadi 1/2 dikali X plus 1 pangkat 1/2. Dikarenakan 1/2 dikurang 1 kan negatif 1/2, maka pindah ke bawah biar jadi positif. Langsung jadi seperti ini, Pak. Ini pun akan sama dong, 1/3 dikalikan dengan akar kubik X plus 1 pangkat 2. Lah, kok bisa, Kak? Jika diturunkan, ia akan menjadi sama dengan 1/3 X plus 1 pangkat 1 dikurang 1/3. Oke. Nah, dia akan mendapat hasil 1/3. Dia akan pangkat negatif 2/3. Diubah jadi akar kubik dari X plus 1 pangkat 2. Seperti ini. Setelah itu kita tinggal masukkan nilai X mendekati nolnya di sini ya. Dia akan menjadi 1/2 dikali akar 0 tambah 1 per 1/3 dikali akar kubik dari 0 tambah 1 pangkat 2 sama dengan 1/2 dong. Akar 0 tambah 1, 0 tambah 1, 1. Akar 1, 1. 1 kali 2 berarti 2. 1/2. Ini pun sama. 0 tambah 1, 1 pangkat 2, 1. Di akar kubik hasilnya pun akan 1. Maka di sini akan menjadi 1/3. Jadi sama dengan 1/2 dikali 3/1 mendapat hasil 3/2. Oke, inilah final result. Hasil jawaban dari limit X mendekati 0. Akar X plus 1 min 1 per akar kubik X plus 1 min 1 dengan cara dari L'Hopital. Di sini perbedaannya dengan soal yang pertama tadi adalah dengan cukup menurunkan turunan pertama. Karena dengan didapat nilai bukan 0/0, maka itulah hasilnya, tidak perlu lagi diturunkan. Sedangkan soal pertama, pada turunan pertama dia masih didapat hasil 0/0. Maka kita turunkan kembali. Nah, selanjutnya penerapan perhitungan limit pada turunan ke N-nya nih yang akan kita bahas. Di sini, jika fx sama dengan 3x pangkat 4 plus 4x pangkat 3 min 2x plus 8. Tentukan nilai fungsi double aksen 3, artinya turunan kedua dari fungsi tersebut dengan input 3. Nah, langkahnya sama saja dengan cara turunan pertama. Kita cari dulu deh turunan pertamanya. Artinya, setiap X akan diturunkan. Berarti 3X pangkat 4 diturunkan akan menjadi 3 kali 4 pangkat X 3 kali 4 X pangkat 3 ditambah 4 kali 3 X pangkat 2 min 2. Konstanta sudah tidak dibutuhkan pada turunan pertama. Sehingga didapat turunan pertamanya adalah F aksen X 12X pangkat 3 plus 12X pangkat 2 min 2. Karena yang dibutuhkan adalah F double aksen, di mana sebagai turunan kedua, maka kita turunkan kembali nih sob. Dia akan menjadi, langsung ya, 3 kali 12, 36. X pangkat 2 plus 24. X konstanta di sini sudah tidak dibutuhkan. Dengan input X sama dengan 3, maka setiap X diganti dengan 3. 36 kali 3 pangkat 2. Ditambah 24 kali
3 sehingga 3 pangkat 2 9. 36 kali 9 324. Ditambah 24 kali 3 72 sehingga didapat hasil 396. Oke, mudah dong, mudah banget. Kak, ada nggak soal yang lebih menantang untuk dibahas? Tentunya ada. Kakak geser dulu slide-nya. Nah, di sini. Jika tadi kakak sudah sempat memperkenalkan the ancient symbol of derivative, di mana bentuk seperti ini akan sobat belajar bisa baca dong. D pangkat 2Y per dx pangkat 2, it mean artinya turunan kedua dari fungsi fx-nya. Dimana kita pertama-tama cari dulu deh turunan pertamanya dy per dx-nya. Karena y sama dengan 3 per x min 1. Artinya y sama dengan 3 dikali x min 1 pangkat min 1. Iya nggak? Boleh dong dijadikan bentuk seperti ini. Maka y aksen atau dy per dx dia akan menjadi min 3 x min 1 pangkat min 2. Iya nggak? Min 1 dikurang 1. Min 1 kurang 1 min 2. 3 dikali min 1 min 3. dy per dx-nya atau turunan pertamanya kita sudah dapat nih sob. Tinggal mencari d kuadrat y per dx kuadrat atau second derivative turunan kedua. Di mana dia akan menjadi negatif 3 dikali negatif 2 menghasilkan negatif atau positif. Positif akan menghasilkan positif 6 ya. Atau angka lebih baiknya kakak tulis negatif 3 dikali negatif 2 dikali dengan x min 1 pangkat min 2 dikurang 1 lagi nih sob. Hasilnya 6 x min 1 pangkat min 3. Karena dia masih dalam bentuk pangkat negatif, ubah ke pangkat positif. Berarti 6 per x min 1 pangkat 3. Oke, we get it sobat belajar semua. Inilah hasil jawabannya. Kak, ini masih terlalu EZ, Kak. Masih bisa lah. Ada lagi nggak? Coba kakak geser deh. Nah, dalam bentuk perkalian pangkat nih. Fx sama dengan x pangkat 2. X min 5 pangkat 3. Tentukan F double aksen atau turunan keduanya. Sehingga untuk mencari turunan pertamanya, tentunya kita cari dulu dong. Ini kita anggap sebagai U. Dan ini kita anggap sebagai V. Oke, turunan pertamanya dia akan menjadi U di aksen dikali V ditambah U dikali V aksen, di mana V x min 5 pangkat 3 U x pangkat 2. Kalau gitu kita cari dulu deh nilai dari U aksen. Nilai dari U aksen akan mendapat sama dengan 2x. Sedangkan nilai dari V aksen akan mendapat nilai 3 dikali x min 5 pangkat 2. Oke, kita tinggal input pada turunan pertamanya sob. Pada turunan pertamanya U aksen 2x dikalikan x min 5 pangkat 3 ditambah dengan U-nya x pangkat 2 dikalikan dengan x aksennya x min 5 pangkat 3x min 5 pangkat 2. Oke. 3 dikali x min 5 pangkat 2. Inilah turunan pertamanya. Bagaimana Kak untuk turunan kedua? Jangan dulu sampai ke turunan kedua, karena ini akan ribet nantinya. Kalau langsung kita sederhanakan dulu x min 5 pangkat 3 dengan 2x x min 5 pangkat 3 plus 3x pangkat 2 x min 5 pangkat 2. Ini kan sama nih. Kita faktorkan dulu menjadi x min 5 pangkat 2
dikali 2x x min 5 plus 3x pangkat 2. Ya enggak sob? Ini akan menjadi x min 5 pangkat 2 2x pangkat 2 min 10x plus 3x pangkat 2. Maka akan menjadi bentuk perkalian baru x min 5 pangkat 2 dengan 5x pangkat 2 min 10x. Ini baru sampai dengan turunan pertama. Maka untuk turunan keduanya, yang mana fungsi turunan pertamanya adalah x min 5 pangkat 2 5x pangkat 2 min 10x. Untuk mencapai turunan kedua, kita lakukan yang sama pada turunan perkalian dua fungsi, ya, U dan V. Oke, jika U-nya adalah x min 5 pangkat 2, V-nya adalah 5x pangkat 2 min 10, artinya kita butuh banget untuk U aksen, U double aksen deh. Di sini U aksen, V aksen. Oke, dikali U aksen, V aksen, V aksen plus U aksen dikali V double aksen nih. Biar bisa membedakan mana yang U di sini dan U di sini. Oke, itu hanya bisa persimbolannya saja ya. Maka kita butuh banget mencari U double aksen. Kita cari dulu U double aksennya adalah turunan dari x min 5 pangkat 2, ya 2x min 5. Lalu turunan dari V aksen, V double aksen adalah 10x min 10. Oke, tinggal kita input nih sob. U double aksennya adalah 2 dikali x min 5 dengan V aksennya 5x pangkat 2 min 10x plus U double aksen, U aksennya x min 5 pangkat 2 dikalikan V double aksennya 10x min 10, artinya 10x min 10 nih sob. Nah, sampai di sini bisa kita sederhanakan nggak? Bisa banget loh. Kita lihat di sini ada x min 5, di sini ada x min 5 pangkat 2. Kakak keluarkan x min 5. Maka dia akan tersisa 2 dikali 5x pangkat 2 min 10x. Oke, min 10x plus ini tersisa x min 5 pangkat 2. Kakak hapus yang di sini. Oke. Kakak hapus dulu yang di sini sehingga kakak tulis lagi untuk U double aksennya di sini deh ya. U double aksen sama dengan 2x min 5. Nah, biar bisa kakak lanjutkan di sini nih. Oke. Akan sama ditambah x plus 5, x min 5, 10x min 10. Oke. Nah, di sini berarti akan menjadi x min 5 10x pangkat 2, 2 kali 5x pangkat 2 min 20x plus x min 5 dikali 10x pangkat 2 ialah 10x pangkat 2 min 50 min 100x plus 50. Oke nih sob, bisa dijumlahkan, bisa, dia akan menjadi sama dengan x min 5 dikali dengan 10x tambah 10x pangkat 2, 20x pangkat 2 min 120x plus 50. Ini sob
hasil jawabannya. Oke, jelas? Mudah? Mudah dong sobat. Sekali lagi. Oke, one more times. Masih adakah? Oh, sudah habis. Nah, soal-soal dari turunan kedua ini, sobat bisa lihat step by stepnya deh. Pertama kali kita cari dulu turunan pertama. Jika dia merupakan turunan dua fungsi atau perkalian dua fungsi, maka kita cari dengan konsep U dikali V, yaitu U aksen dikali V aksen ditambah U dikali V aksen. Sehingga kita cari dulu turunan dari U aksen sama dengan 2X, V aksen sama dengan 3X min 5 pangkat 2. Selanjutnya baru kita cari turunan pertamanya, di mana turunan pertama kita dapat bentuk perkalian baru, yaitu X min 5 pangkat 2 dikali 5X pangkat 2 min 10X. Selanjutnya untuk mencari turunan keduanya dari turunan pertama, dengan perkalian dua fungsi tadi diturunkan lagi menjadi U double aksen, V double aksen, di mana F double aksen X sama dengan U double aksen dikali V double aksen ditambah U aksen dikali V double aksen. Artinya kita butuh cari dulu nih U double aksen. Didapat 2X min 5 dan V double aksen didapat 10X min 10. Kita input dan kita lakukan operasi hitung aljabar. And finally we get X min 5 20X pangkat 2 min 120X ditambah 50. Seperti itulah sob cara menghitung turunan ke N suatu fungsi aljabar. Kiranya sobat belajar sampai dengan saat ini menjadi lebih paham dan terasa dalam mengerjakan soal-soal turunan fungsi ini. Oke, karena sudah di penghujung sesi live classes ini, kakak mohon pamit. Karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.